Panen merupakan kegiatan mengambil hasil produksi tanaman kelapa sawit sesuai dengan kriteria matang panen, yaitu Brondol 2. Pengerjaan panen tandan buah segar atau TBS bertujuan untuk mengambil TBS dari pohon dan mengantar ke PKS sebanyak-banyaknya dengan cara yang tepat serta dalam waktu yang cepat. Uraian kegiatan panen yaitu sebelum 1 hari pemanenan dilakukan penyebaran panen, dan untuk teknis pemanenan yaitu pemotongan pelepah, pemotongan tandan buah matang panen, pengutipan berondolan, dan menyusun pelepah di gawangan mati. Pemotongan bonggol tandan TBS yang telah dipanen dengan ukuran lebih kurang 2 cm berbentuk buncung kodok. Kehadiran gulma dapat mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas produksi tandan buah segar. Pengendalian gulma dilakukan dengan penyemprotan herbisida menggunakan alat sprayer solo kapasitas 15 liter. Herbisida yang digunakan berbahan aktif glifosat dan paraquat dengan dosis 0,5 liter per hektar paraquat untuk gawangan dan 0,4 liter per hektar glifosat untuk piringan. Pupuk adalah unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Pemupukan harus sesuai kuantitas dan kualitas yang diperlukan bagi tanaman. Pada kegiatan ini, pupuk yang diberikan yaitu pupuk dolomit dengan dosis 1,5 kg per pokok dengan jarak 2,5 meter dari batang pohon kelapa sawit menggunakan sistem tabur. Replanting adalah kegiatan menanam kembali dengan tanaman yang baru dengan mengganti tanaman yang sudah tidak produktif dengan tanaman yang lebih produktif. Untuk tahapan replanting sesuai spek tanam ulang di kebun Said Hulu yaitu ripping untuk memutus perakaran pohon dan memperbaiki struktur tanah, plowing baja atau lutuh untuk membajak atau menggemburkan tanah dengan kedalaman minimal 30 cm, tumbang dan chipping yaitu menumbang dan mencincang pohon sawit, pembuatan teras dan pembuatan jalan CR. Mucuna bracteata merupakan salah satu jenis tanaman cover crop yang dapat memperbaiki sifat fisik tanah. Pembibitan mucuna diawali dengan penyemaian, persiapan media tanam, dan pemeliharaan. Pemeliharaan bibit mucuna pada umur 14 hari disemprot dengan pupuk daun. Pada umur 21 hari dipupuk dengan urea, serta pengendalian hama dan penyakit menggunakan fungisida dan insektisida. Pembibitan kelapa sawit dilakukan dengan 2 tahap, yaitu pre-nursery dan main-nursery. Bibitan main-nursery dilakukan ketika bibit berumur 4-12 bulan dan bibit memiliki pelepah 12-14 pelepah. Setelah itu bibit siap untuk ditanam di lapangan. Dalam proses perawatan, bibit disiram pagi dan sore hari dengan drip irrigation, serta pemupukan dengan teknis tabur, pengendalian hama dan penyakit menggunakan pestisida dan fungisida. Selain mengelola kebun Said Hulu juga memiliki pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 30 ton TBS per jam. Hasil akhir pengolahan TBS pabrik menjadi minyak mentah, CPO, dan inti kelapa sawit. Adapun proses pengolahan TBS di PKI Said Hulu yaitu stasiun penerimaan TBS, di mana buah yang diangkut ditimbang dan disortasi berdasarkan kriteria matang panen. Buah yang sudah disortasi pindah ke tempat penimudan buah sementara atau loading ram. Kemudian masuk ke stasiun sterilisasi untuk direbus menggunakan sistem stem atau uap selama 90 menit. TBS yang sudah direbus masuk ke stasiun penebahan atau thresher, berfungsi untuk memisahkan berondolan dari janjangannya. Kemudian dipres di stasiun kempa atau pressing
di mana buah akan dilumatkan untuk melepaskan daging dengan biji hingga dapat minyak kotor. Minyak kotor tersebut dilakukan pemurnian minyak di stasiun klarifikasi untuk memisahkan pasir, lumpur, dan minyak murni. Minyak yang murni kemudian disimpan di tangki timbun atau storage tank. Untuk biji selanjutnya diproses di stasiun nut atau kernel, di mana biji dipecah untuk diambil inti, dan nut atau cangkang dijadikan bahan bakar di stasiun boiler untuk menghasilkan steam atau uap yang menggerakkan semua mesin di PKS.